Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitri Wahyuningsih dengan nomor induk mahasiswa 2023142022. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari kelas karyawan Program Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai pendidikan sains untuk anak usia dini oleh dosen pengampu Ibu Yuli Anggraini MPD. Apa itu pembelajaran sains untuk anak usia dini? Sains merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang diperoleh dari serangkaian percobaan dan pengamatan yang didapat oleh uji yang lebih lanjut. Sementara sains untuk anak usia dini adalah sains yang sasarannya untuk anak usia dini, baik jenjang taman kanak-kanak maupun jenjang sekolah dasar. Sains saat ini menjadi hal yang sangat penting untuk dikenalkan pada anak-anak usia dini karena sains dapat mengajak anak-anak untuk berpikir kritis, sehingga dengan sains, anak tidak begitu saja menerima dan menolak sesuatu. Selama ini, kurangnya pengetahuan anak dalam konsep pembelajaran sains dikarenakan metode pembelajaran yang dilakukan kurang menarik minat anak untuk mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Pembelajaran sains yang dilakukan juga belum seutuhnya mengacu pada pembelajaran anak usia dini yang dilakukan sambil bermain karena dunia anak adalah dunia bermain. Adapun pembelajaran sains bagi anak usia dini yakni meliputi pengamatan, pengelompokan, pengukuran, pengkomunikasian, dan melakukan eksperimen. Pembelajaran sains melalui pengamatan yakni adalah cara yang efektif untuk mengenalkan anak usia dini pada dunia di sekitar mereka. Dengan mengamati, anak-anak dapat mengembangkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, dan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep sains. Mengapa pengamatan itu penting bagi anak usia dini? Yang pertama yaitu untuk mengaktifkan semua indera, di mana anak-anak belajar melalui semua indera mereka. Dengan mengamati, mereka menggunakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, tangan untuk meraba, dan lidah untuk merasakan. Yang kedua yaitu membangun koneksi dengan dunia nyata, yang dimana pengamatan membantu anak-anak menghubungkan konsep-konsep sains dengan pengalaman sehari-hari mereka. Yang ketiga, mendorong pertanyaan, yakni pengamatan memicu rasa ingin tahu dan mendorong anak-anak untuk bertanya mengapa dan bagaimana. Yang keempat, menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, yakni anak-anak belajar mengamati dengan cermat, membandingkan dan menarik kesimpulan. Yang kedua yaitu melalui pengelompokan. Pembelajaran sains melalui pengelompokan atau klasifikasi adalah salah satu cara yang efektif untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar sains pada anak usia dini. Dengan mengelompokkan benda dan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu, anak-anak belajar membandingkan, mengkonstruksikan, dan mengidentifikasi pola. Mengapa mengelompokkan penting dalam pembelajaran sains untuk anak usia dini? Yaitu yang pertama untuk membangun kemampuan berpikir logis, di mana anak-anak belajar mengidentifikasi ciri-ciri yang sama dan berbeda dari suatu objek. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bahasa, yakni di mana anak-anak belajar menggunakan kata-kata untuk menjelaskan kelompok dan ciri-ciri yang mereka amati. Yang ketiga yaitu mempermudah pemahaman konsep, yakni dengan mengelompokkan anak-anak dapat memahami hubungan antara berbagai objek dan fenomena. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu, yaitu pengelompokan mendorong anak-anak untuk bertanya dan mencari tahu lebih lanjut mengenai sains atau apapun yang mereka lihat. Dan yang ketiga adalah pengukuran.
Pengukuran adalah konsep dasar dalam sains yang membantu anak-anak memahami kuantitas, perbandingan, dan perubahan. Melalui kegiatan pengukuran, anak-anak diajak untuk mengamati, membandingkan, dan mengukur berbagai objek di sekitar mereka. Nah, mengapa pengukuran itu penting? Yang pertama yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis. Anak-anak belajar membandingkan ukuran, berat, dan volume pada suatu benda yang ia lihat. Yang ketiga yaitu mempermudah pemahaman konsep. Dengan mengelompokkan, anak-anak dapat memahami hubungan antara berbagai objek dan fenomena. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu, yaitu pengelompokan mendorong anak-anak untuk bertanya dan mencari tahu lebih lanjut. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu pengukuran. Pengukuran adalah konsep dasar dalam sains yang membantu anak-anak memahami kuantitas, perbandingan, dan perubahan. Melalui kegiatan pengukuran, anak-anak diajak untuk mengamati, membandingkan, dan mengukur berbagai objek di sekitar mereka. Lalu, mengapa pengukuran itu penting untuk pembelajaran sains bagi anak usia dini? Yang pertama yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, di mana anak belajar membandingkan ukuran, berat, dan volume. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman konsep bilangan, yakni pengukuran membantu anak-anak menghubungkan konsep bilangan dengan dunia nyata. Dan yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu, di mana anak-anak akan bertanya tentang mengapa benda berbeda ukuran dan beratnya. Dan untuk pembelajaran yang keempat yaitu pengkomunikasian. Pembelajaran sains pada anak usia dini melalui pengkomunikasian adalah proses yang sangat penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bahasa, dan sosial anak. Dengan berkomunikasi, anak-anak dapat berbagi ide, mengajukan pertanyaan, dan menjelaskan pemahaman mereka tentang konsep-konsep sains. Lalu, mengapa pengkomunikasian itu penting dalam pembelajaran anak usia dini? Yang pertama yaitu mengembangkan kosakata sains, yakni anak-anak belajar kata-kata baru yang berkaitan dengan sains seperti eksperimen, hipotesis, dan variabel. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yaitu anak-anak belajar menjelaskan pemikiran mereka dengan jelas dan logis. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial, yaitu anak-anak belajar kerjasama dengan teman sebaya dengan berbagai ide. Dan yang keempat adalah mendorong rasa ingin tahu. Anak-anak merasa lebih percaya diri untuk bertanya dan mencari tahu. Dan pembahasan yang kelima yaitu eksperimen. Pembelajaran eksperimen pada anak usia dini adalah metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, di mana anak-anak diajak untuk belajar melalui percobaan dan eksplorasi langsung. Anak-anak tidak hanya menerima informasi seperti pasif, tetapi mereka secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan menggunakan panca inderanya. Pembelajaran eksperimen pada anak usia dini penting, yaitu yang pertama untuk merangsang rasa ingin tahu, yakni eksperimen sains memicu rasa ingin tahu alami anak-anak tentang dunia di sekitar mereka. Mereka akan bertanya mengapa dan bagaimana sehingga merangsang pemikiran kritis. Yang kedua, memperkuat pemahaman konsep, yaitu melalui eksperimen anak-anak tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga memahami konsep sains yang secara langsung. Misalnya, dengan mencampur warna, mereka akan memahami konsep pencampuran warna secara lebih baik. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan proses sains, yaitu eksperimen membantu anak-anak mengembangkan keterampilan proses sains seperti mengamati, mengklasifikasi, memprediksi, dan menyimpulkan. Keterampilan ini sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh sederhana eksperimen sains yaitu ajak anak-anak melakukan eksperimen sederhana, yaitu tentang turunnya hujan.
Ajak anak melakukan percobaan sederhana seperti menyiapkan air di gelas, pewarna makanan, lalu siapkan kapas dan juga gelas plastik yang sudah dilobangi bagian bawahnya. Kemudian, ajak anak untuk praktek secara langsung melakukan percobaan turunnya hujan. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu berdasarkan berbagai metode pembelajaran sains yang telah kita bahas, yaitu pengamatan, pengelompokan, pengukuran, pengkomunikasian, dan eksperimen, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sains pada anak usia dini merupakan fondasi penting untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah. Pembelajaran sains yang efektif pada anak usia dini melibatkan berbagai metode yang saling melengkapi. Dengan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna, kita dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan. Demikianlah materi pembelajaran sains untuk anak usia dini yang berjudul eksperimen tentang turunnya hujan yang telah saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.